Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ardiansa SKPMSC, salah satu dosen pada program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya. Saya memulai karir sebagai dosen pada tahun 2017 dengan berlatar belakang pendidikan S1 keperawatan. Lalu di tahun 2015 saya melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi ilmu fisiologi untuk lebih meningkatkan keilmuan saya sebagai dosen. Sebagai seorang dosen, juga saya dituntut untuk melakukan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 yang terdiri dari beberapa konsentrasi mata kuliah di dalamnya, seperti anatomi fisiologi, ilmu gizi, dan biokimia. Anatomi fisiologi sendiri merupakan mata kuliah wajib dari keperawatan, karena anatomi fisiologi adalah mata kuliah persyarat sebelum melanjutkan mata kuliah inti dari keperawatan. Sesuai dengan basic keilmuan saya, yaitu anatomi fisiologi, saya berperan sebagai dosen koordinator yang menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, pembahasan perkuliahan, dan pertemuan pertama dan kedua yang membahas terkait konsep komposisi tubuh manusia dan pembagian komposisi tubuh manusia, di mana pertemuan ketiga dan keempatnya membahas terkait definisi ilmu anatomi dan fisiologi serta istilah dasar dari anatomi tubuh. Di pertemuan kelima membahas terkait anatomi fisiologi sistem saraf. Keenam membahas terkait anatomi fisiologi sistem integumen. Pertemuan ketujuh yaitu anatomi fisiologi kardiovaskuler. Ke-8 respirasi, ke-9 anatomi fisiologi sistem urinari, ke-10 anatomi fisiologi sistem digestif, dan ke-11 anatomi fisiologi sistem endokrin. Pertemuan ke-12 anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, sistem imun, dan sistem reproduksi. Metode yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta evaluasi yang diberikan setelah akhir materi. Dengan metode yang diberikan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait komposisi tubuh manusia serta organ yang berperan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video singkat pengajaran saya di kelas online pada mata kuliah anatomi fisiologi sistem digestif kelas 4 prodi keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu teman yang lain untuk bergabung di room kelas kita lanjutkan materi kita hari ini terkait anatomi fisiologi dari sistem digestif, di mana sistem digestif ini biasa dikenal dengan sistem pencernaan, atau istilahnya lagi dengan sistem gastrointestinal. Gitu. Sebelum membahas terkait sistem digestif atau sistem pencernaan, saya coba mengulas kembali terkait apa itu anatomi dan apa itu fisiologi. Pada dasarnya, anatomi berasal dari dua suku kata, yaitu ana dan tomi. Ana sendiri artinya bagian, dan tomi artinya iris atau potongan. Jadi, anatomi secara definisi bahwasannya merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh manusia, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta keterkaitan atau hubungan antara bagian atau alat tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Itu anatomi. Sedangkan fisiologi berasal dari
dua suku kata, sama dengan anatomi, yaitu visi dan logos. Atau biasa dikenal physis, bahasa Latinnya atau bahasa Yunaninya. Logos, logi. Yang artinya, visi sendiri artinya cara kerja. Sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara kerja dari tubuh manusia atau sistem tubuh manusia. Dan bagaimana tubuh tersebut bekerja dalam keadaan normal. Gitu. Jadi fisiologi itu mempelajari alat-alat tubuh yang bekerja dalam keadaan normal. Sedangkan anatomi fisiologi itu berarti bahwasannya ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh manusia dan bagaimana alat-alat tubuh tersebut bekerja dalam keadaan normal gitu. Jadi anatomi fisiologi atau biasa dikenal dengan anfis itu bagaimana kita mempelajari susunan tubuh manusia atau organ-organ tubuh manusia dan bagaimana organ tersebut bekerja dalam keadaan normal. Itu anatomi fisiologi. Sebenarnya anatomi fisiologi ini adalah dua cabang ilmu yang berbeda, namun saling berhubungan gitu loh. Anatomi adalah organnya, fisiologi adalah fungsinya atau perannya. Lanjut, masuk pada tatanan sistem pencernaan. Bahwasannya sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan mulai dari mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tentunya secara organisasi di dalam sistem pencernaan terbagi atas dua komponen. Ada yang dikatakan dengan sistem organ inti, ada yang dikatakan dengan sistem organ tambahan. Yang intinya tadi sebagaimana saya sampaikan di awal. Mulut hingga tatanan anus. Sedangkan organ tambahannya yaitu ada namanya gigi, itu organ tambahan. Lidah, kelenjar ludah atau biasa dikenal dengan glandula saliva. Hati itu masuk dalam tatanan organ tambahan. Kandung empedu dan pankreas. Jadi, fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai tempat menyediakan makanan, itu pertama. Sebagai tempat penyimpanan air dan elektrolit. Dan sebagai tempat nutrisi bagi tubuh. Sehingga nutrisi tersebut siap untuk diabsorpsi gitu. Itu fungsi utamanya dari sistem pencernaan. Secara anatomi, gambaran umum dari tubuh manusia inilah letak-letaknya dari mulut, glandula saliva atau kelenjar ludah, paring atau kerongkongan, itu esofagus, lambung, usus halus, usus besar hingga tatanan anus. Secara organisasi sudah disampaikan tadi itu ada yang inti, ada yang tambahan. Di dalam saluran pencernaan ada sistem atau proses yang berperan antara lain yang pertama yaitu sistem ingesti atau ada yang namanya disebut ingesti. Apa itu ingesti? Bahwasannya ingesti itu bagaimana kita memasukkan makanan ke dalam tubuh dan mengalirkan makanan tersebut ke dalam sepanjang saluran pencernaan. Itu ingesti. Proses memasukkan makanan dan bagaimana mengalirkan makanan tersebut sepanjang saluran pencernaan. Berikut adalah digesti. Bahwasanya digesti itu adalah bagaimana memecahkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, baik secara kemis maupun secara mekanis, baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Berikutnya adalah absorpsi. Absorpsi artinya pergerakan produk akhir pencernaan, makanan yang kita makan, hingga dimasukkan ke dalam sirkulasi darah. Kalau makanan yang bermanfaat, misalnya karbohidrat, itu akan dimasukkan ke dalam sirkulasi darah menghasilkan apa? Energi. Gitu. Protein yang kita makan dimasukkan ke dalam saluran pencernaan,
Di tahap absorpsi ini akan dijadikan sebagai pertahanan bagi tubuh atau istilahnya tentara-tentara bagi tubuh. Proses selanjutnya adalah defekasi. Defekasi artinya bagaimana kita mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah kita makan ke dalam saluran pencernaan, yaitu tahap akhir, yaitu anus gitu. Jadi ada sisa makanan yang kita makan yang tidak terpakai, itu akan dibuang melalui anus. Jadi proses aktivitas sistem pencernaan ada 4, yaitu ingesti, proses memasukkan makanan, digesti memecah makanan menjadi bagian molekul terkecil, absorpsi produk makanan yang dihasilkan sehingga menjadi karbohidrat, energi maupun protein sebagai tentara tubuh. Defekasi, sisa-sisa pengeluaran makanan yang tidak terpakai akan dibuang. Berikutnya, kita melihat organ pertama yaitu mulut. Pada dasarnya, fungsi dari mulut adalah bagaimana mencerna makanan, baik itu secara kimia maupun secara mekanik. Dalam proses mencerna makanan, mulut dibantu oleh organ-organ tambahan di dalam sistem pencernaan. Misalnya gigi. Gigi membantu mulut untuk mengoyakkan makanan gitu. Lidah membantu mulut untuk menelan, memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Glandula saliva membantu mulut untuk melicinkan makanan, sehingga makanan lebih mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya lidah. Fungsi lidah sebagai pengecap rasa. Misal pada ujung lidah sebagai pengecap rasa manis. Bagian depan lidah sebelah kanan maupun kiri, bagian depannya pengecap rasa asam. Bagian belakangnya pengecap rasa asin. Sedangkan bagian tengah lidah sebagai pengecap rasa pahit. Jadi lidah fungsinya sebagai pengecap rasa. Selanjutnya kelenjar saliva atau biasa dikenal dengan kelenjar ludah. Fungsinya sebagai sekresi mukus ke dalam mulut. Bagaimana melicinkan makanan, melumas makanan menjadi partikel sehingga mudah ditelan. Tentunya kelenjar lidah ini dibantu oleh yang namanya 3 kelenjar eksokrin. Ada namanya kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Gitu. Secara anatomi, gambarannya seperti ini. Ini yang membantu kita dalam menelan makanan, lebih mudah menelan makanan ke dalam mulut. Gitu. Tentunya saliva atau kelenjar ludah dibantu oleh beberapa enzim pencernaan. Misalnya enzim lingualipase. Lingualipase mensekresi namanya kelenjar Ebner di dalam lidah. Aktifnya di lambung. Kurang lebih 30% lemak makanan. Selanjutnya ptyalin atau biasa dikenal dengan amilase saliva. Ini disekresi atau dihasilkan oleh kelenjar saliva itu sendiri. Fungsinya sebagai mencerna tepung. pH-nya sekitar 6,7. Selain itu ada namanya kelenjar musim. Bahannya yaitu bercampur air untuk membentuk larutan kental. Sedangkan anorganiknya di dalamnya ada natrium, kalium, klorida, karbonat, hingga protein ataupun elektrolit. Pada dasarnya fungsi saliva yaitu memudahkan proses menelan, membasahi mulut untuk membantu proses berbicara, melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap sebagai antibakteri, dan mempertahankan pH mulut agar tetap dalam kondisi basah atau 7,0. Selanjutnya faring. Faring ini yaitu organ yang menghubungkan antara rongga mulut dan esofagus. Biasa kita kenal dengan istilah kerongkongan. Di dalam faring terdapat sphincter faringoesophageal. Fungsinya sebagai mencegah makanan masuk ke dalam laring atau biasa dikenal dengan saluran pencernaan. Jadi di dalam kerongkongan itu ada percabangan yang menghubungkan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Fungsinya apa? Sphincter ini sebagai pintu. Ketika makanan masuk, secara otomatis pintu sphincter faringoesophageal ini akan tertutup ke dalam saluran pernapasan, sehingga makanan akan mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Selain itu juga di dalam lengkung faring terdapat yang namanya tonsil atau amandel.
Fungsinya sebagai apa? Pertahanan terhadap infeksi karena mengandung banyak limfosit gitu. Selain faring ada namanya esofagus. Esofagus berfungsi untuk menghubungkan antara mulut dengan lambung. Istilahnya seperti tabung esofagus. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Di mana esofagus ini dapat melakukan pergerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit maupun bergelombang. Gitu. Jadi ada kalau makanan yang kita makan bentuknya padat, akan mudah sekali bagi esofagus untuk melakukan peristaltik, mengembang, menyempit maupun bergelombang. Selanjutnya lambung. Lambung pada dasarnya sebagai tempat penyimpanan makanan. Gitu. Di dalam lambung ada bagian-bagian penting. Yang pertama ada namanya kardia di dalam lambung. Kardia ini merupakan pintu masuk makanan dari esofagus. Pintu masuk makanan dari esofagus. Itu kardia namanya. Setelah itu ada namanya fundus. Fundus itu istilahnya dinding lambung. Fungsinya sebagai apa? Menjaga lambung agar tidak terjadi kerobekan ketika terjadi overload makanan di dalam lambung. Itu kerjanya fundus. Yang berikut adalah korpus, badan lambung. Badan lambung itu terdiri dari otot dan banyak kelenjar. Selanjutnya adalah antrum. Antrum ini fungsinya sebagai apa? Inilah yang membuat makanan yang awalnya padat akan dijadikan sebagai bahan yang halus atau secara kimiawi gitu. Berbentuk seperti bubur istilahnya. Jadi halus dia di dalam lambung. Itu kerjanya antrum. Setelah makanan halus, nanti akan diedarkan ke dalam saluran pencernaan yang namanya usus halus. Nah, namun melewati pintu akhir dari lambung, yaitu pilorus. Pilorus ini sama dengan kardiak tadi. Bedanya kardiak merupakan pintu masuk, pilorus adalah pintu keluar. Selain itu di dalam lambung terjadi sekresi getah bening oleh hormon gastrin, di mana akan menghasilkan yang namanya beberapa hormon di dalamnya. Misalnya HCl. Fungsi HCl di dalam lambung apa? Membunuh mikroorganisme karena pH-nya sifatnya asam gitu. Sehingga mikroorganisme tidak dapat hidup dan berkembang di dalam lambung. Dan mengaktifkan apa? Pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin yang diaktifkan oleh pepsinogen ini akan merubah protein menjadi molekul yang lebih kecil atau istilahnya pepton. Gitu. Kemudian renin. Renin ini akan merubah kasinogen merubah menjadi kasein atau istilahnya dengan susu gitu. Selanjutnya susu atau kasein akan digumpalkan oleh kalsium. Selanjutnya ada namanya lipase. Enzim lipase akan merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu. Selanjutnya ada namanya musin. Musin adalah protein yang berfungsi untuk melicinkan makanan gitu, sehingga makanan lebih mudah diteruskan ke dalam usus halus. Jadi pada dasarnya fungsi lambung yaitu sebagai penyimpanan makanan, itu fungsi utamanya. Produksi kimus, kimus itu jadi partikel yang lebih halus, yang lebih licin gitu, sehingga makanan lebih mudah diteruskan ke dalam usus halus. Selanjutnya digesti protein, proses terjadinya adanya protein itu ada di lambung. Selanjutnya produksi faktor intrinsik, yang dimana faktor intrinsik ini akan menghasilkan vitamin B12 di dalam lambung. Selain lambung, di dalam saluran pencernaan akan masuk ke dalam yang namanya usus halus. Di mana secara anatomi usus halus terbagi atas 3. Ada yang namanya duodenum, istilahnya biasa disebut atau bahasa hari-harinya adalah usus 12 jari. Yang kedua adalah usus jejunum atau biasa dikenal dengan usus kosong. Selanjutnya ada namanya ileum atau biasa dikenal dengan usus penyerapan. Di mana panjang usus 12 jari sekitar 25 cm. Jejunum lebih panjang lagi, 2,5 cm kira-kira. Nah, ileum lebih panjang lagi dibandingkan jejunum, sekitar 3,6 meter. Bentuknya seperti umbai cacing, itu usus halus.
Sebelum membahas ketatanan apa saja organ tambahan yang berperan di dalam usus, ya, ada yang namanya usus besar atau large intestine atau biasa dikenal dengan usus besar. Usus besar ini secara anatomi mempunyai beberapa bagian sama dengan usus halus. Yang pertama ada yang namanya kolon. Kolon itu terbagi lagi. Bagian pertama ada yang namanya kolon ascendens. Bagian tengahnya kolon transversum. Dan yang bagian akhirnya dari kolon adalah kolon descendens. Nah, terakhir dari sistem usus besar adalah yang namanya rektum gitu. Nah, makanan yang tidak terpakai, yang tidak dihasilkan oleh tubuh, ini akan dikeluarkan melalui ini. Perjalanannya kolon ascendens, kolon transversum, descendens hingga pada tatanan rektum. Nah, rektum adalah merupakan tempat penyimpanan makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak terpakai atau biasa dikenal dengan istilah feses. Jadi rektum itu merupakan tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus gitu. Nah, ketika rektum ini mengalami overload atau terjadi atau kelebihan dari feses, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Keinginan atau hasrat rasa ingin buang air besar gitu. Setelah itu limbah atau sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus gitu. Ada hal yang terjadi, misalnya di dalam rektum, kebiasaan kita sehari-hari adalah mencoba menahan buang air besar gitu. Ada kebiasaan kita menunda-nunda buang air besar. Apa yang terjadi? Ini akan mengakibatkan konstipasi atau pergeseran feses ke dalam usus besar gitu. Kembali ke kolon maupun ke dalam kembali ke appendix gitu atau biasa dikenal dengan usus buntu. Nah, yang terjadi apa? Konstipasi, sakit perut ya, diare gitu. Karena diakibatkan pergeseran feses gitu. Semula harus dikeluarkan, tiba-tiba tertahan ke dalam rektum. Padahal dalam kondisi full nih, harusnya dikeluarkan. Karena kita sengaja menahan, sehingga sisa makanan tersebut kembali lagi ke usus besar yang lain, seperti di kolon maupun di appendix. Nah, ada hal yang lebih fatal ketika dia terjadi kembalinya feses ke dalam usus besar yang lain gitu. Karena diakibatkan kita menahan hasrat buang air besar. Misalnya kembali ke ini, masuk ke dalam appendix atau biasa dikenal dengan usus buntu. Ini ya. Usus buntu. Ini berbahaya. Ketika sisa makanan tersebut masuk ke dalam usus buntu dan terjadi peradangan, ini akan mengakibatkan apa? Inflamasi. Ada yang biasa kenal itu penyakit usus buntu, sudah ini diakibatkan oleh sisa-sisa makanan tertahan di dalam usus buntu, tidak bisa dikeluarkan lagi ke dalam kolon ascendens hingga pada tatanan rektum. Hal yang kita anggap remeh ternyata berbahaya, mengakibatkan penyakit. Gitu. Makanya solusi lain, tidak ada jalan lain ini selain operasi, selain membedah usus buntu untuk mengeluarkan produk sisa makanan yang tidak terpakai yang mengalami infeksi dalam usus buntu. Makanya kita jangan sekali-sekali mencoba sering menahan rasa atau hasrat buang air besar. Seharusnya dikeluarkan ke dalam anus dari rektum, dilepaskan ke dalam anus. Fisiologinya seperti itu. Seharusnya ketika mengalami rektum overload atau mengalami kelebihan, maka harusnya dikeluarkan. Ada namanya defekasi. Karena kebiasaan kita menahan itu dapat menyebabkan penyakit. Yang paling ringan adalah konstipasi, diare. Nah, yang paling berat adalah usus buntu atau appendicitis. Gitu. Selanjutnya saya kembali ke organ tambahan dari sistem pencernaan. Misalnya pankreas. Pankreas ini berhubungan erat dengan duodenum, usus 12 jari. Karena kenapa? Di pankreas fungsinya sebagai penghasil hormon insulin gitu loh. Sehingga apa? Ini glukosa di dalam darah tetap stabil dalam keadaan normal dengan peran dari pankreas untuk menyuplai hormon insulin. Nah, ketika fungsi pankreas rusak, maka apa?
maka akan terjadi peningkatan glukosa di dalam darah, sehingga apa yang terjadi? Diabetes mellitus gitu loh. Nah, diabetes mellitus itu penyebabnya karena kerusakan pankreas, sehingga reseptor insulin mengalami kerusakan. Harusnya glukosa darah harus dilepaskan dalam keadaan normal ke dalam darah, ini terjadi peningkatan. Akibatnya apa? Diabetes mellitus. Fungsinya dari pankreas yaitu penghasil enzim pencernaan dan penghasil hormon insulin. Pankreas sebenarnya secara anatomi terdiri dari atas dua jaringan. Ada yang namanya jaringan asini, ada yang namanya pulau pankreas. Jaringan asini menghasilkan enzim-enzim pankreas, sedangkan pulau pankreas akan menghasilkan hormon. Selanjutnya ada namanya hati, atau biasa dikenal dengan hepar. Hepar merupakan organ yang paling besar di dalam tubuh manusia, di mana perannya yaitu sebagai metabolisme, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein, dan penetralisir obat. Gitu. Kurang lebih anatominya seperti ini, anatomi hepar. Ada lobus kiri, lobus kanan, dia paling besar di antara organ-organ yang lain di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada namanya kandung empedu. Kandung empedu itu bentuknya seperti buah pir. Kurang lebih menyimpan 50 ml empedu di dalam tubuh kita. Pada manusia, kandung empedu panjangnya sekitar 7-10 cm. Berwarna hijau kegelapan. Berwarna hijau kegelapan itu bukan karena warna jaringannya, tetapi karena warna kandungan empedunya yang membuatnya dia berwarna hijau kegelapan. Dia berikatan atau berhubungan langsung dengan usus duodenum atau usus 12 jari. Perannya sebagai pencernaan atau penyerapan lemak, gitu. Dan berperan sebagai pembuangan limbah di dalam tubuh. Selain kandung empedu, ini tadi ya, kandung empedu anatominya seperti ini, warna hijau kegelapan. Diakibatkan bukan karena jaringan, tetapi karena kandungan empedunya yang mengakibatkan dia berwarna hijau kegelapan. Ini sudah disampaikan tadi bahwa usus besar itu terdiri atas kolon, di mana kolon ascendens, transversum, dan descendens. Rektum itu merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum diteruskan ke anus. Anus adalah lubang pelepasan. Di dalam anus itu punya sphincter yang bisa membuka dan menutup ketika kita merasakan atau mengejam, punya rasa keinginan hasrat buang air besar. Dia akan terbuka secara otomatis. Tidak di bawah perintah otak. Gitu. Kurang lebih itu terkait materi sistem pencernaan atau sistem digesti. Sebelum kita akhiri, perlu saya evaluasi 1-2 pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan. Pertama, saya mengevaluasi ada yang bisa jawab terkait yang termasuk dalam organ inti dari sistem pencernaan apa saja. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Insya Allah bisa. Siapa namanya? Perkenalkan. Baik, perkenalkan. Saya Melisa, saya dari kelas A4. Ya, silakan Melisa, kameranya ya. Langsung saja ya. Organ inti dari sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut, yang kedua laring, yang ketiga esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu rektum. Rektum, dan yang paling terakhir lagi ada lubang pelepasan, apa namanya? Anus. Anus, oke. Benar sekali ya. Yang mulut, faring, atau biasa dikenal dengan kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, kalau tidak ditanyakan, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.